Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Rapiana. Saya dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah ilmiah saya yang berjudul Analisis Pengaruh Liabilitas terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Baiklah, untuk yang pertama kita akan masuk ke dalam pengertian utang atau liabilitas. Menurut Yusuf, pada tahun 2001, utang sendiri itu adalah kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada masa lalu dan harus dibayarkan dengan kas, barang, atau jasa di waktu yang akan datang. Menurut Nur Wahyudi dan Mardia pada tahun 2004, mereka mengatakan bahwa utang adalah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan perusahaan di masa yang akan datang karena tindakan atau transaksi sebelumnya. Nah, pengorbanan itu dapat berupa aset, jasa-jasa, atau dilakukannya pekerjaan tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian utang atau liabilitas adalah suatu kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan di masa yang akan datang. Kewajiban perusahaan ini terjadi akibat adanya transaksi di masa lalu yang menyebabkan utang. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan jenis-jenis liabilitas atau utang. Utang diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada liabilitas lancar atau utang lancar. Menurut Stice sendiri pada tahun 2004, utang lancar merupakan kewajiban perusahaan yang jatuh temponya pada 1 tahun dalam siklus operasi normal perusahaan. Dan yang kedua itu ada liabilitas tidak lancar atau utang tidak lancar, merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Setelah memahami jenis-jenis utang, selanjutnya ada total debt atau total utang. Total utang itu merupakan penjumlahan dari keseluruhan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, total utang ini dapat diperoleh dari laporan keuangan, yaitu neraca perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kinerja keuangan. Suatu perusahaan dinilai baik atau tidaknya itu tergantung dengan kinerja keuangannya. Menurut Gunawan pada tahun 2012, kinerja keuangan merupakan cara dalam menentukan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan laba rugi perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan ROA dan ROE. ROA merupakan Return on Assets, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Sedangkan ROE merupakan Return on Equity. Menurut Kazmir pada tahun 2014 mengatakan bahwa hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi nilai rasionya, maka akan semakin baik. Artinya, pemilik perusahaan akan semakin kuat, dan begitu pun sebaliknya. Berdasarkan beberapa referensi jurnal, maka berikut merupakan beberapa survei terdahulu tentang praktik liabilitas yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE. Yang pertama itu menurut penelitian Hakim Koncrojati pada tahun 2016. Beliau melakukan survei tentang pengaruh hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan total hutang terhadap ROA. Studi pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 sampai 2014. Beliau menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan total hutang berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara parsial, hanya hutang jangka pendek yang berpengaruh signifikan positif terhadap ROA pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Yang kedua, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Abid Ramadan pada tahun 2019, berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan tentang pengaruh utang perusahaan terhadap kinerja keuangan. Studi empirisnya perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ROE. Menurut Sofiyati pada tahun 2016, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa utang jangka pendek tidak berpengaruh terhadap ROE, sedangkan utang jangka panjang dan total hutang memiliki pengaruh terhadap ROE. Menurut Hayredayati,
Untung Nur Asia pada tahun 2019 yang melakukan survei tentang analisis pengaruh kebijakan utang terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitiannya, menyatakan bahwa variabel utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan total hutang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa liabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.